Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Semoga kalian sehat semua ya dan tidak ada yang sakit. Baiklah, materi hari ini akan saya buka. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah kalau masuk semua. Nih anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari suatu pokok bahasa baru, yaitu tentang lingkungan tempat tinggalku. Nah, pasti kalian tahu kan apa itu lingkungan tempat tinggalku? Lingkungan tempat tinggalku adalah lingkungan di sekitar rumah kalian. Jadi di sekitar lingkungan rumah kalian. Ya, jadi sekarang kalian coba lihat bagaimana lingkungan di luar sekolah kita. Yuk kita keluar sebentar. Kita akan melihat bagaimana lingkungan yang ada di sekolah kita. Bagaimana lingkungan di sekolah kita? Bersih dan indah bukan? Ya, jadi lingkungan sekolah kita sangat bersih dan indah sekali, dan itu merupakan suatu peran dari kita, dari warga sekolah, baik itu guru maupun siswa. Jadi kita sangat berperan sekali dalam pembentukan lingkungan di sekitar kita. Karena apa? Karena misalnya kita membuang sampah tidak pada tempatnya, lah sampah itu nantinya akan buat kita tidak nyaman, membuat sekolah kita banjir dan lain sebagainya. Jadi kita sangat berperan sekali dalam melestarikan lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi sama anak-anak, sama lingkungan di tempat tinggal kalian. Apabila kalian tidak ikut serta memperbaiki lingkungan kalian, merawat lingkungan kalian, maka kalian akan mendapat dampaknya. Contohnya seperti itu tadi, kalian membuang sampah tidak pada tempatnya di lingkungan kalian, di lingkungan rumah kalian, misal keselokan, nantinya yang akan mendapatkan dampak negatifnya pasti juga kalian. Contohnya seperti banyaknya penyakit karena sampah yang bertumpuk-tumpuk tadi. Dan yang kedua, contohnya seperti banjir. Jadi nanti rumah kalian akan terendam banjir. Kalian nggak mau kan kalau rumah kalian terendam banjir? Makanya kalian harus membersihkan, setidaknya seminggu sekali lah kalian membersihkan lingkungan tempat tinggal kalian. Ajak orang tua kalian, ajak teman-teman kalian, tetangga kalian untuk membersihkan lingkungan rumah kalian, agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian tidak mau kan kalau di tempat tinggal kalian menjadi kotor, bau, dan dihinggapi oleh hewan-hewan yang serangga-serangga yang kotor. Pasti kalian tidak mau kan? Nah, selain dengan cara-cara itu, kalian juga bisa memperingatkan orang-orang di sekitar kalian agar membuang sampah pada tempatnya. Dan kalian juga bisa memperingatkan pada orang-orang di sekitar kalian untuk rajin kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar agar tidak dihinggapi oleh nyamuk, bakteri, kuman, dan lain sebagainya. Jadi yuk mari kita bersama-sama untuk ikut melestarikan lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan tempat tinggal kita ataupun lingkungan sekolah kita. Yuk sekarang kita keluar sebentar untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di luar kelas kita. Yuk. Nah, bagaimana sekarang kalau kita bersih-bersihnya secara bersama-sama? Pasti lebih ringan kan? Ya, jadi kalau kita seperti kerja bakti kayak tadi, membersihkan bersama-sama, pasti pekerjaannya itu cepat selesai dan pasti cepat bersihnya. Nah, jadi di mana di sini kita harus membiasakan juga untuk bergotong royong dan membersihkan bersama-sama. Jadi nanti kalau kalian misalnya keluar kelas, kalian melihat sampah yang berserakan,
kalian ambil ya, terus kalian buang pada tempatnya ya, agar di lingkungan sekolah kita juga jadi bersih, nyaman, dan indah untuk dilihat. Jadi kalau bukan dimulai dari diri kita sendiri, mau dimulai dari siapa lagi? Dan sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus menyadarkan orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hidup bersih, hidup sehat, agar kedepannya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi anak-anak, yuk kita bersama-sama untuk hidup sehat, hidup bersih. Jadi di sini kalian pasti akan bisa membedakan apa sih lingkungan yang bersih itu, apa sih lingkungan yang tidak bersih itu. Nah, jadi di sini lingkungan yang bersih itu adalah lingkungan yang hijau, lingkungan yang asri, lingkungan yang enak dipandang, dan lingkungan yang dimana di situ tidak ada sampah berserakan yang menyebabkan hewan-hewan menghinggapinya, dan itu adalah sarang penyakit. Biasanya lingkungan yang bersih itu membuat kita sangat nyaman, membuat kita tenang, membuat kita sangat nyaman sekali berada di lingkungan itu. Dan yang kedua, lingkungan yang tidak bersih atau tidak asri. Jadi lingkungan yang tidak asri, di mana di situ akan banyak sampah-sampah berkerut, akan banyak sampah-sampah di situ dan dihinggapi oleh hewan-hewan atau serangga-serangga yang bisa menyebabkan banyak sekali penyakit. Dan di lingkungan seperti itu juga biasanya akan terjadi banjir. Kalian pasti nggak mau kan kalau banjirnya itu sampai ke dalam rumah kalian, sampai kalian susah beraktivitas, sampai kalian semua barang-barangnya basah, sampai kalian buku-bukunya juga basah. Pasti kalian nggak mau kan kalau lingkungannya juga seperti itu dan buku-bukunya basah, kalian jadi kesulitan untuk berangkat ke sekolah. Pasti kalian nggak mau kan. Nah, dari itu mulai dari sekarang ya, kita biasakan untuk menjaga lingkungan kita. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham? Ya, jika kalian paham, saya akan memberikan tugas, dan tugasnya dikerjakan sekarang ya, dikumpulkan sekarang. Kalian membacakan di depan teman-teman kalian, di depan kelas nanti, dan tugasnya adalah kalian mendeskripsikan bagaimana sih lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah termasuk lingkungan yang sudah bersih ataukah termasuk lingkungan yang belum bersih, dan jika sudah bersih, apa saja yang ada dalam lingkungan kalian. Misalnya lingkungan tempat tinggalku tidak ada sampah berserakan atau bagaimana, dan nanti dibacakan ya di depan teman-temannya. Ya, presentasi kalian sudah sangat bagus sekali. Berarti kalian sudah paham ya tentang materi tentang lingkungan tempat tinggalku. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah kita sebagai generasi penerus bangsa yang baik, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan tempat tinggal kita, baik itu lingkungan di rumah maupun di sekolah. Dan kita sangat berperan sekali untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan sekitar kita. Kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar kita dan tidak merugikan sekitar kita ya. Jadi apakah ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Saya buka sesi pertanyaan. Apabila ada yang belum paham, belum jelas, ataupun saya kurang jelas menjelaskannya, silakan yang mau bertanya. Baik, apakah sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, saya akan tutup materi hari ini ya. Sebelum saya tutup, bagaimana penjelasan saya? Udah jelas atau belum? Apakah kalian suka atau tidak dengan cara saya mengajar? Nanti bisa disampaikan setelah pelajaran ini selesai ya. Apabila ada kritik dan sarannya,
Ya udah, kalau begitu saya tutup materi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya.